sekarang kita membahas soil gradation. Apa itu soil gradation atau gradasi? Ya, Anda tentu sangat familiar dengan gradasi ini dari kasar ke halus dan seterusnya. Nah, kembali kita menggunakan di gambar yang pertama di soil composition. Tetapi artinya apa? Kita memisahkan material padat ini menjadi beberapa bagian. Seperti apa? Jadi dalam hal ini kita memiliki tiga gambar seperti ini ya, tiga gambar seperti ini. Ada gambar A, ya, gambar A, oke, gambar A. Nah, kembali kepada definisi gradasi. Jadi kalau ada material kasar dan halus, maka ini kita sebut sebagai well graded ya, well graded ya. Nah, ketika ukuran butirnya sama, ya, maka ini sebetulnya kembali berarti tidak ada gradasi. Tidak ada gradasi, maka disebut dengan poor. Nah, ketika antar gradasi tersebut, ya, jadi Anda bisa bedakan antara yang ini dengan yang ini ya. Disebut di sini makanya gap. Ini ada gap antara material yang besar-besar tadi, ya, dengan material-material yang gradasinya, maka disebut dengan gap graded. Graded soil. Lalu istilah apa yang digunakan dalam gradasi ini? Ya, jadi cara menghitung, ya, mengklasifikasikan apakah dia bergradasi baik ataupun bergradasi buruk, maka kita biasa lihat dari coefficient of, kita sebut dengan sisi, ya, sisi, ya, sisi, ya. D ini persamanya D30 kuadrat dibagi dengan D10 kali D60. Dan CU, ya, coefficient of uniformity atau tingkat keseragaman, itu D60 dibagi dengan D10. Dari mana angka tersebut? Ya, D tersebut kembali kita gunakan hasil klasifikasi tanah atau hasil saringan yang disebutkan di atas. Nah, di contoh yang tadi, di atas tadi, saya sudah menjelaskan cara membuat grain size analysis, ya, atau shift analysis, dan kita harus dapat menentukan D60, D10, ya. D10 dari mana? D10. Oke, berarti ini bagian dari D10, ya. Kemudian D50, 50%. Jadi Anda bisa lihat, ya, Anda saringan kan Anda bisa lihat nilai tengah dari kurva ini, ya. Oke, D10-nya adalah nilai tengah atau median, oke. Dan D60, ya, D60 yang ini. Jadi sebetulnya dalam pertama statistik, kembali kita mengklasifikasikan, ini adalah kuartil 1 dan ini adalah kuartil 3 dan ini adalah kuartil tengah atau median atau nilai tengahnya atau min-nya. Oke. Nah, jadi kalau berapa nilai CU-nya, maka D60 ada 5,5, oke, dibagi dengan D10. D10-nya adalah 0,6. Maka tingkat keseragaman atau CU-nya, koefisien adalah 9,2. Kira begitu ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan soil gradation. Jadi seberapa seragamkah sampah tersebut? Sebesar angkanya adalah 0,9,2. Sekarang bagaimana kita menyebutkan bahwa sampel Anda tersebut bergradasi baik atau bergradasi buruk? Kita harus menggunakan kembali membandingkan dengan nilai sisi. Sisinya itu kan kembali Anda gunakan persamaan ini, nilai sisinya itu sama dengan, silahkan tahu sendiri, 1,34. Oke. Ada satu kriteria yang Anda bisa cari, ya, bahwa kalau dia, ya, jadi ini kriterianya itu kalau definisi bergradasi baik, ya, itu ada yang disebut dengan, ya, kriterianya adalah jika si U lebih besar 4,1 dan si C-nya lebih kecil dari 0,3, ya. Oke. Maka itu disebut dengan bergradasi baik. Nah, dari hitungan
yang disampaikan tadi, maka saya mendapatkan nilai CU-nya itu lebih dari 4 dan sisi itu berada di antara 1 dan 3 ya. Oke, nilai sisi saya ada 1,3. Maka sampel ini disebut dengan bergradasi baik atau well ready. Nah, pertanyaannya, silahkan Anda lakukan analisa terhadap sampel Anda. Apakah termasuk bergradasi baik atau bergradasi buruk? Ya, gunakan kriteria yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, itu. Oke, sekarang secara khusus kita akan membahas mengenai Arterburg limit ya. Jadi ini bagian yang paling penting ya. Kenapa tadi kita akan membahas dengan Arterburg limit. Jadi bagaimana Arterburg limit itu merupakan ya. Jadi ada nanti sangat dikenal dengan plasticity index sama dengan liquid limit dikurangi dengan plastic limit. Nah, hal ini sangat terkait dengan kandungan mineral lempung ya. Misalnya kita bicara untuk tanah mengandung kaolin, misalkan kaolin, Anda ingat mineral kaolin ya, maka liquid limitnya itu antara 35 sampai 40% dan bisa kadang-kadang dia bisa mencapai 90%. Nah, plastic limit ini berkisar antara plastic limit untuk kaolin ya, berkisar antara 25 sampai 35%. Sementara untuk tanah dengan monomorillonit ya, maka liquid limitnya itu bisa mencapai 500 sampai 70% untuk bentonite soil. Sedangkan PL-nya berkisar antara 35 sampai 40%. Jadi bisa dilihat di kajiannya Gracep ya. Oke. Nah, untuk membagi jadi ini sangat terkait kalau kita bicara plastik liquid. Jadi plastik limit, plastik state, liquid limit, dan semi solid serta solid ya. Oke. Kita lihat volume solid. Jadi Anda bayangkan volume solid sebesar ini. Nah, kita bayangkan dengan water contentnya, kadar airnya berapa persen ya, berapa banyak ya. Jadi ketika perbandingan volume soil terhadap kadar airnya ya, sebanyak ini, di mana posisinya? Nah, nanti ini kan kita coba bahas secara lebih detail ya. Oke. Nah, dari manakah kita mendapatkan angka-angka tersebut ya? Biasanya diambil dengan data di bagian atas ada istilah N-blow ya, N-blow ya. Itu memang data tersebut diambil dari hasil dengan di atas menggunakan piknometer misalkan uji cobanya. Uji labnya itu seperti apa ya? Oke. Nah, misalkan kita melakukan ini hasil analisa ya, hasil uji lab dari liquid limit ya, di lab. Ini N-blow, jadi mirip dengan yang dilakukan di lapangan, tapi ini untuk jadi dalam bentuk kontainer ya. Yang kita lihat adalah kita akan membuat grafik antara jumlah N-blow terhadap moisture content dari sampel. Jadi ini ada sampelnya ya, sampelnya dan N-blow-nya berapa. Kemudian kita buat grafik hubungan antara N-blow terhadap moisture content. Oke. Ya, ini adalah moisture content ya, bisa kita lihat ya 58 terhadap N-blow-nya 6. Oke. 5,28 maaf dengan N-blow 6 ya. Kembali bahwa untuk kolom ini ya, ini kita harus menggunakan logaritmik ya. Hati-hati sekali karena saya lihat ada beberapa yang belum bisa untuk menggunakan logaritmik. Anda harus gunakan logaritmik ya. Jadi bukan linear. Dan ini moisture content. Dan kita mendapatkan gambar seperti ini. Apa artinya? Oke. Nah, terkait dengan seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa perbandingannya kita membandingkan antara plastik limit dengan liquid limit yang ini ya. Dan garis ini sebentar.
Oke, ya. Jadi, oke, kita lihat ya, gambar ini Anda lihat sama dengan gambar ini. Jadi inilah untuk keperluan klasifikasi tanah menggunakan dengan atau begini tadi itu ya. Oke, ya. Atau begini tadi bisa tempatkan di sini setelah kita mengetahui plastik limit dengan liquid limitnya. Oke, ini ada klasifikasi clay, CI, CH, CP, CA apa? Nanti kita bahas di clay activity ya.